Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati Allah, ada hadis yang selanjutnya dari Jabir bin Abdullah dan juga sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma. Nah, dikatakan bahwa mereka berdua ini sholat di atas kapal. Sholat di atas kapal. Dan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri berkata, tusalli qa'iman walam tashukka ala ashabika taduru ma'aha wa illa faqa'idan. Jadi di sini ada riwayat dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka itu pernah sholat di atas kapal. Ini nanti Pak, hubungannya ada kaitannya dengan fikih. Apa hukum sholat di atas kendaraan? Apa hukum sholat di atas kendaraan? Kalau kendaraannya diam, ya tidak masalah. Tapi kan kalau kendaraannya jalan ini, nanti ada implikasi hukumnya. Di sini ada dua sahabat sholat di atas kapal. Apa hukum sholat di atas kapal? Ya kalau kita bahas sholat di atas kapal, sholat di atas pesawat, apalagi sholat di atas kereta, sholat di atas bis, itu hukumnya apa? Itu hukumnya apa? Nanti ini banyak sekali nanti implikasi hukumnya. Kalau kita bahas satu-satu, ya boleh juga. Tapi jenengan siap enggak nih? Kalau ini matanya udah pedes semuanya. Dibahas fikih malam-malam nih. Gimana Pak? Atau kita lanjut aja nanti? Dibahas Pak nih? Perlu dibahas nih? Oh iya, apalagi jenengan nih muhajirin semuanya. Orang hijrah semuanya, tidak ada orang asli sini, pasti mudik gitu Pak. Nanti kalau pulang itu seperti apa? Oke. Jadi pertama, sholat itu dibagi dua, ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Untuk sholat sunnah, kita boleh sholat di atas kendaraan. Kita boleh sholat di atas kendaraan dalam keadaan apapun. Dalam keadaan berdiri boleh, dalam keadaan duduk juga boleh. Dalam keadaan menghadap kiblat boleh, dalam keadaan tidak menghadap kiblat juga boleh. Untuk sholat sunnah, contoh jenengan istiqomah sholat duha, perjalanan pagi setelah sholat subuh, jenengan sudah sholat subuh, pada saat perjalanan pingin saya ini belum sampai Pekalongan, sholat sunnah duha dalam keadaan duduk boleh. Untuk sholat apa? Sunnah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk sholat wajib. Untuk sholat wajib, itu yang agak ketat. Bukan agak ketat, sangat ketat. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu sangat ketat. Karena apa? Karena syarat dan rukun sholat harus terpenuhi. Apa syarat rukun sholat? Kalau misalnya ya syaratnya itu dia harus menghadap kiblat. Pertanyaannya, kalau jenengan naik bis nih, kira-kira ngadap kiblat nggak Pak? Kadang ngadap kiblat, kadang belakangi kiblat. Nah ini biaya ini hukumnya. Kalau sholat wajib, yaitu tidak sah. Artinya kalau kita sholat dalam keadaan itu, ya sholat wajibnya itu tidak terhitung, ya tidak terhitung sebagai sholat yang sah yang bisa menggugurkan kewajiban kita. Jadi harus menghadap kiblat, terus harus berdiri. Nah coba dua syarat ini saja, coba kita lihat. Dua syarat ini kalau kita praktekkan di mobil bisa atau tidak? Tidak bisa. Kalau kita praktekkan di kereta? Insya Allah.
Berarti kadang-kadang merok Pak ya. Nah itu dia. Berarti tidak boleh ya Pak ya. Tidak boleh. Kiblat tidak terpenuhi. Oke. Kemudian syarat yang selanjutnya kalau untuk mazhab Syafi'i itu harus nempel dengan bumi. Coba pesawat gimana? Sah atau tidak? Dia menghadap kiblat misalnya, berdiri bisa menghadap kiblat. Tapi tidak nempel dengan apa? Bumi. Tidak nempel dengan tanah. Itu juga tidak. Kalau laut seperti apa? Bisa enggak? Kalau di atas kapal, kiblat bisa ya, berdiri juga bisa. Nempel dengan tanah? Itu termasuk atau tidak itu? Mungkin ini seorang wanita tak pernah sholat di atas air pakai sajadah itu berarti mungkin bisa. Oh, ya berdasarkan ini ya, karomah wali nih. Tapi tanya dulu itu sholat sunnah atau sholat wajib nih Kum? Kalau sholat sunnah ya boleh-boleh saja. Sholat di angkasa juga boleh. Nah, kalau untuk di atas air memang ada khilaf. Ada yang mengatakan boleh, ada juga yang mengatakan tidak boleh. Cuma memang kembali lagi ya saya bahas. Untuk sholat wajib, ketika misalnya jenengan tahu bahwa itu di mobil tidak bisa, bus tidak bisa, kereta tidak bisa, pesawat juga tidak bisa. Apa yang dilakukan? Kalau misalnya sudah masuk waktu, katakanlah jenengan berangkat sebelum zuhur, di jalan sudah masuk waktu zuhur, sampainya nanti maghrib, apa yang jenengan lakukan? Hormat waktu. Nah, sholat hormat waktu. Jadi nama sholatnya itu sholat lihormatil wakti, sholat hormat waktu. Kata nggih Pak? Jadi maksud waktu zuhur, jenengan sholat dengan posisi jenengan mawon. Jadi kalau dalam keadaan duduk di bis atau di mobil ya sudah takbir aja. Tapi niatnya apa? Sholat untuk hormat waktu. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblatin tidak ada nih. Usolli fardhu dhuhri li hurmatil waktu. Udah Allahu Akbar. Udah sholat dengan posisi duduk. Oh, tidak ada wudhunya lagi. Tidak ada wudhunya. Posisi pun batal. Oh, pun batal. Terus? Tidak usah Pak. Karena hormat waktu, sholat hormat waktu itu istilahnya kita itu sebenarnya belum siap sholat sebenarnya. Syarat dan rukunnya belum terpenuhi, tapi kita tetap sholat untuk menghormati waktu sholat. Jadi misalnya kita tidak ada wudhu, kita hadas, ya sudah, kita sholat dalam keadaan itu. Kita tidak bisa berdiri, ya sudah, kita sholat dalam keadaan duduk. Kita tidak bisa menghadap kiblat, ya sudah, kita pokoknya ya yang penting apa? Sholat. Nanti saat jenengan sampai di kampung, sholatnya diulang lagi ya. Ini kan. Sholatnya apa? Diulang lagi. Kalau qadha itu konotasinya kayak kita itu ninggalin sholat gitu. Iadah. Mungkin ini diulang ya. Sholatnya itu dapat diulang lagi. Ya? Kan masuk. Misalnya zuhur meninggal, ya. Itu kalau saya usul fardhu itu kan sudah nggak masuk fardhunya loh. Apa niatnya kayak biasa? Bilang aja ya, usolli fardhu zuhri. Enggak masalah. Kalau jenengan mau pakai qadhaan juga masalah. Kan kalau fardhu itu tetap harus ada. Cuma bedanya itu nanti ada adaan sama qadhaan. Kalau adaan dilakukan di waktunya, kalau qadhaan di luar waktu. Itu bedanya. Jenengan tidak pakai adaan qadhaan tidak masalah. Niat saja pokoknya sholat yang tadi itu diulang atau diqadha juga tidak masalah sebenarnya. Yang penting
Intinya itu jenengan tidak meninggalkan sholat, itu intinya. Saya sudah berusaha untuk sholat, makanya saya tetap sholat meskipun dalam keadaan tidak siap untuk sholat. Makanya sholat itu disebut dengan apa? Sholat untuk menghormati waktu, hormat waktu. Ngaten nggih? Kalau misalnya jenengan berangkat lewat zuhur tapi sampainya asar, apa yang dilakukan? Jamaah apa? Kalau udah masih zuhur berarti kan jamaah takhir. Di perjalanan itu sholat zuhur, sampainya asar, jamaah takhir bisa, jamaah takhir. Jadi niatnya nanti kalau saya sampai nanti saya sholat jamaah takhir, juga seperti itu bisa. Ini bekal-bekal nih Pak, ya sebelum jenengan mudik, apalagi sudah dekat Ramadan nih, udah rindu kampung halaman kita semuanya. Ya termasuk saya mungkin mau mudik nih, insyaallah. Doakan nih Pak. Jadi insyaallah ini sebagaimana yang dilakukan oleh para kaum sholihin. Intinya kita itu dalam keadaan apapun jangan sampai ninggalkan apa? Sholat.